Supreme Martial God Technique. Bab 911-915. Bab 911 Kejam. Rencana akhir. Lin Kun merangkak di belakangnya sambil dipegang ikat pinggangnya. Seseorang berseru, "Ya Tuhan, dia benar-benar mengajak jalan-jalan anjing." Dia benar-benar memperlakukan Lin Kun seperti anjing yang berjalan. Cukup. Bang. Pada saat ini, Lin Wubiao di antara penonton akhirnya tidak bisa tahan. Dia menamparkan meja dan berdiri, berteriak dengan marah, "Wu Yun, sudah cukup, kamu sudah menang." Wu Yun akhirnya berhenti mengajak anjing berjalan-jalan. Dia memandang Lin Wubiao dengan dingin dan berkata, "Kamu mengirim anjing itu, ada apa? Tidak bisakah kamu membelinya?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tiba-tiba menjadi bingung. Apa, Penatua Lin mengirim Lin Kun untuk membunuh Wu Yun? Tidak mungkin, kan? Bagaimana tidak mungkin? Saya pikir itu sangat mungkin. Penatua Lin telah berubah. Wajah Wu Sengling juga menjadi gelap dan dia bertanya, "Lin Wubiao, begitukah?" Ekspresi Lin Wubiao menegang lagi dan dia berkata, "Apakah kamu percaya omong kosong anak ini? Wu Yun, ini waktunya untuk berhenti. Hasilnya telah diputuskan. Kamu telah menang. Saya menyarankan kamu untuk meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri." Pada saat yang sama, semua orang memandang Wu Yun. Wu Yun tersenyum dingin dan berkata, "Jalan keluarnya. Jalanku selalu diambil, tidak pernah dilindungi undang-undang. Selain itu, sejauh yang saya tahu, akademi tidak memiliki peraturan. Saya tidak bisa melakukannya di panggung kompetisi. Apakah kamu ingin melakukan ini? Selama aku tidak membunuhnya atau menghancurkannya, kamu tidak ada hubungannya dengan dia." "Kamu." Lin Wubiao terdiam oleh Wu Yun. "Duduklah, Pak Tua, giliranmu segera." Wu Yun mengucapkan kata-kata ini dengan tenang dan santai, yang membuat Lin Wubiao hampir muntah darah. Dia hendak mengutuk lagi, tetapi hanya mendengar Wu Sengling berkata, "Penatua Lin, Anda tidak boleh mengganggu peraturan kompetisi. Jika Anda ingin orang lain tahu, Anda harus melakukannya sendiri. Saya pikir jika Anda tidak memberitahu Lin Kun memesan sesuatu dan Wu Yun memperhatikan, dia kamu pasti tidak akan begitu kejam. Kamu bertanggung jawab atas semua ini." Oke. Setelah 3 kata baik berturut-turut, Lin Wubiao sangat marah sehingga dia gemetaran. Kemudian dia terbang dan meninggalkan lapangan pencak silat. Di atas panggung, meski Lin Wubiao meninggalkan meja, Wu Yun tidak menghentikan gerakannya. Dia ingat dengan jelas bahwa sebelum mengambil tindakan, Lin Kun mengatakan dia ingin dia memakan pedangnya. Jadi sekarang, ayo makan pedangnya. Wu Yun sebenarnya memasukkan pedang Lin Kun ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, mulut Lin Kun penuh darah. Adegan itu terlihat sangat kejam, tapi Lin Kun bertanggung jawab atas semuanya. Ketika semuanya selesai, Wu Yun menendang Lin Kun, yang sudah setengah mati kesakitan, dari platform kompetisi. Dia berkata dengan dingin, "Jika kamu ingin tergila-gila padaku, kamu harus memiliki kekuatan ini." Setelah hening sejenak, terjadi ledakan lagi. Saat ini, Wu Yun adalah dewa iblis di hati mereka. Iblis yang tidak bisa diganggu-gugat. Saat ini, mata semua orang agak ketakutan. Bahkan termasuk Wu Sengling, Long Xiao, dan Liu Moyan. Jelas sekali kelakuan Wu Yun hari ini sedikit membuat mereka takut. Bagi seorang kultivator, penghinaan seperti itu bahkan lebih menyakitkan daripada membunuhnya. Seperti yang diketahui semua orang, Wu Yun bukanlah orang yang kejam, hanya karena Lin Kun menyentuh intinya. Yang paling dibenci Wu Yun dalam hidupnya adalah jenis anjing yang dimanipulasi oleh orang lain. Namun, Wu Yun masih memperhatikan keberadaan yang istimewa. Itu adalah Yuan Yuxing. Dia selalu tersenyum tipis.
Tidak ada perubahan suasana hati, dan segala sesuatunya tampak seperti yang dia harapkan. Wu Yun sedikit mengernyit, tapi tidak terlalu memikirkan pikiran Yuan Yuxing. Tidak masalah. Kami akan melawannya besok, jadi tidak ada gunanya berpikir berlebihan. Di akhir kompetisi, Wu Shengling naik ke panggung untuk mengumumkan hasilnya. 3 teratas adalah Yuan Yuxing, Du Ming, dan Wu Yun. Babak terakhir, perebutan peringkat 3 besar, akan digelar besok. Semua orang bubar. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Wu Yun hari ini sekali lagi berangkat ke seluruh rumah sakit. Baik itu kultivasinya atau tindakannya. Tidak diragukan lagi, itu cukup membuat seluruh rumah sakit bersemangat. Bahkan untuk sisa hari itu. Tak satu pun dari mereka memikirkan pertarungan terakhir antara Wu Yun dan Yuan Yuxing yang akan dimulai besok. Pertarungan yang menentukan hidup dan mati 3 orang. Larut malam, Lin Wubiao memanggil Meng Changgui dan Luo Bo untuk berdiskusi mendesak. Sekarang sudah mencapai titik yang dekat. Lin Wubiao berkata, "Penatua Meng, Penatua Luo, ingatlah, tidak peduli apa hasilnya besok, tidak peduli apakah Wu Yun dan Yuan Yuxing menang atau kalah dalam pertarungan, selama pertarungan selesai, Anda segera mengambil tindakan." Ini Meng Changgui dan Luo Bo saling memandang dan berhenti berbicara. Lin Wubiao menamparkan meja kayu di depannya dan menggeram, "Jangan lakukan ini atau itu. Jika Wu Yun tidak mati, kita bertiga akan mati. Apakah menurutmu Yan Wuhun akan melepaskan kita? Dan aku bahkan tidak berpikir untuk turun dari kapal ini begitu kamu menaikinya. Aku khawatir jika Wu Yun tidak terbunuh di tempat, Wu Shengling pasti akan mengganggunya dalam pertempuran besok, tidak peduli hasilnya. Meskipun dia dan saya belum mengungkapkannya sekarang, faktanya telah sepenuhnya berbalik melawan satu sama lain. Jika dia bersikeras menghancurkan Wu Yun saat itu, saya bertaruh dengan Wu Yun, dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk melawannya." Saat dia berkata itu, Lin Wubiao melihat ekspresi ragu-ragu di wajah Meng Changgui, dan sedikit kekhawatiran muncul di hatinya. Yang paling dia takuti bukanlah Wu Yun, tapi 2 rekan satu tim babi di sampingnya. Jika kedua rekan satu tim babi ini menyerah, semuanya akan berakhir. Setelah tenang, dia berkata dengan tegas, "Jangan mencoba berlindung pada Wu Shengling. Jika Yan Wuhun ingin membunuhmu, Wu Shengling mungkin harus melindungi dirinya sendiri. Jika saatnya tiba, kalian semua mengambil tindakan bersama, dan saya akan menghentikan Wu Shengling. Sebagai selama kita berhasil, kita akan segera kabur dari akademi dan menemui manajer Li. Ini adalah langkah terakhir. Jangan membuat kesalahan apapun padaku. Jika ada yang tidak beres, kita bertiga akan mati. Tidak ada yang bisa melarikan diri." Meng Changgui dan Luo Bo saling memandang lagi. Mereka berdua bisa melihat kekhawatiran dan ketakutan di mata satu sama lain. Namun, mereka takut pada Wu Shengling, tetapi mereka bahkan lebih takut pada Yan Wuhun. Mungkin mereka sudah menyesal bergabung dengan rencana Lin Wubiao. Namun, semuanya sudah terlambat, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Saya melihat mereka berdua mengertakkan gigi. Lalu dia memandang Lin Wubiao pada saat yang sama. Dia berkata, "Jangan khawatir, semuanya akan berjalan sesuai rencanamu. Itu sangat bagus. Ingat, kesulitan ini hanya sementara. Kami pasti akan kembali lagi di masa depan. Mulai sekarang, Anda harus mengingatnya." Wu Shengling, Long Xiao, Wu Yun, ketiga orang ini akan selalu menjadi musuh bebuyutan kita. Lin Wubiao mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Pagi selanjutnya, pertarungan terakhir terjadi seperti yang diharapkan. Awalnya ada 3 orang, tapi Du Ming tidak muncul di panggung kompetisi lagi hari ini. Dia bahkan tidak terlihat lagi di arena pencak silat.
Konon dia masuk angin tadi malam, diare, pingsan, dan tidak bisa ikut pertempuran. Tapi bahkan babi pun mungkin tidak akan mempercayai kebohongan bodoh itu. Akankah mereka yang mengembangkan kondisi transformasi spiritual menjadi dingin? Saya khawatir Wu Yun ketakutan kemarin dan memilih abstain secara sukarela. Bagaimanapun, semuanya sekarang sudah sangat jelas. Baik Yuan Yuxing maupun Wu Yun bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Bab 912 Yuan Yuxing yang kuat dan aneh. Pensiunnya Duming secara alami menempatkannya di posisi ketiga. Perebutan tempat pertama dan kedua menjadi milik Wu Yun dan Yuan Yuxing. Di panggung kompetisi, Wu Yun dan Yuan Yuxing berdiri di masing-masing sisi. Wu Shengling mengucapkan kata-kata terakhirnya. Di bawah panggung, penonton sangat bersemangat. Teriakan dan jeritan tidak ada habisnya. Mereka berteriak dan berteriak dengan liar. Di tengah kerumunan, mereka tidak hanya meneriakkan nama Yuan Yuxing, tetapi banyak orang juga mulai meneriakkan nama Wu Yun. Jika itu terjadi sebelum kemarin, mungkin mereka akan menantikan penampilan Wu Yun. Tapi sama sekali tidak ada yang akan berteriak memanggil Wu Yun. Namun sejak Wu Yun mengungkapkan kultivasi tingkat 9 di alam transformasi ilahi, meski ia masih terlihat kalah dengan Yuan Yuxing. Tapi tidak ada keraguan bahwa dia telah membuat banyak orang terkesan. Seseorang yang dapat melompat dari alam Tianwu tingkat pertama ke alam transformasi ilahi tingkat ke-9 dalam waktu 3 bulan. Bukankah itu cukup untuk membuat mereka gila? Di panggung kompetisi, saat Wu Shengling mengumumkan dimulainya kompetisi, semangat semua orang benar-benar tersulut. Saat Wu Shengling terbang ke platform kompetisi, pertarungan akhirnya dimulai. Di bawah panggung kompetisi, Lin Wubiao, Meng Changgui, dan Luo Bo tampak murung. Menatap Wu Yun. Mereka juga sedang membuat persiapan akhir. Tunggu saja hingga kompetisi ini berakhir dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Di atas panggung, di bawah perhatian semua orang, keduanya akhirnya bergerak. Mereka masing-masing maju 3 langkah. Jaraknya 5 meter satu sama lain. Bagi praktisi seperti mereka, 5 meter sudah dalam batasnya. Selama dia mengambil tindakan, dia bisa menyerang di depan lawan dalam sekejap mata. Mengikuti pergerakan kedua orang tersebut, suara berisik penonton dengan cepat mereda. Pemandangan puluhan ribu orang begitu sunyi sehingga nafas terdengar jelas. Namun baik Wu Yun maupun Yuan Yuxing tidak mengambil tindakan terlebih dahulu. Keduanya berdiri di sana, seolah segala sesuatu di sekitar mereka tidak ada hubungannya lagi dengan mereka. Mata Yuan Yuxing dalam dan panas. Budidaya tingkat kedua di alam voli mengelilingi seluruh tubuh. Mata Wu Yun tenang dan alami. Kultivasi tingkat ke-9 di alam ilahi dilindungi di luar tubuh. Hanya dengan melihat satu sama lain, kepribadian mereka tampak sangat berbeda. Kedua mata mereka tertuju satu sama lain, seolah ingin melihat kekurangan satu sama lain. Menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan. Namun tak satu pun dari mereka tampaknya memberikan celah bagi pihak lain untuk mengambil tindakan. Mereka mengontrol setiap detail satu sama lain, bahkan pernapasan mereka terkontrol dengan sempurna. Semua penonton tidak terburu-buru, diam-diam menunggu langkah mereka selanjutnya. Akhirnya, Yuan Yuxing pindah. Begitu dia pindah, dia menunjukkan kekurangannya. Tapi Wu Yun tidak mengambil tindakan. Wu Yun tahu bahwa ini adalah jebakan yang sengaja diungkap oleh Yuan Yuxing. Bagaimanapun, budidayanya lebih kuat dari Wu Yun, jadi dia percaya diri dan berani mengungkapkan kekurangannya terlebih dahulu. Selama Wu Yun berani mengambil tindakan, dia akan benar-benar jatuh ke dalam perangkap. Yuan Yuxing mengira Wu Yun akan jatuh ke dalam perangkap, tetapi tanpa diduga, Wu Yun tidak tergerak sama sekali. Semua penonton menjadi gempar. Saluran rahasia itu memang pertarungan antar master. Pertarungan bukan hanya tentang kekuatan,
tapi juga keadaan pikiran. Wu Sengling juga mengangguk diam-diam. Dia berkata pada dirinya sendiri, ya, saya tidak menyangka bahwa dua orang jenius seperti itu akan muncul di Akademi Tianlong kita pada saat yang sama. Di antara rekan-rekannya. Apakah itu bakat kultivasi atau transformasi mental, mereka telah mencapai peringkat teratas. Tiba, Yuan Yuxing He tersenyum, dan senyuman aneh muncul di sudut mulutnya. Semua orang tahu bahwa dia akan mengambil tindakan. Wu Yun juga tahu bahwa dia akan mengambil tindakan. Namun, wajah Wu Yun penuh kejutan saat ini. Dia benar-benar melihat perasaan yang sangat aneh dalam senyuman Yuan Yuxing. Senyuman ini terasa familiar, bahkan samar-samar familiar. Wu Yun memikirkan hal itu dalam benaknya untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Mungkinkah dia Ziling Lu? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, tapi dengan cepat menolak gagasan itu. Tidak, itu tidak mungkin. Aku tidak akan pernah merasa familiar tentang Ziling Road. Tetapi, ketika Wu Yun tertegun, dia mendengar suara acuh tak acuh datang dari sisi lain. Wu Yun, jika kamu kehilangan akal lagi, kamu akan kalah. Itu adalah Yuan Yuxing. Ekspresi Long Xiao dan Wu Sengling di antara penonton juga sedikit berubah, dan mereka diam-diam bertanya, apa yang dilakukan Wu Yun hingga perhatiannya teralihkan pada saat kritis ini. Namun, Lin Hubiao dan yang lainnya memiliki senyuman sinis di wajah mereka. Tiba-tiba, Wu Yun bereaksi tiba-tiba, dan di depannya ada tinju Yuan Yuxing. Meskipun ini hanya pukulan sederhana, ini tidak melibatkan seni bela diri apapun. Namun isinya adalah momentum kultivasi Yuan Yuxing di alam langit tingkat kedua. Wu Yun tidak berani mengabaikannya sama sekali. Pukulannya datang begitu cepat sehingga sudah terlambat untuk mengelak saat ini. Dengan panik, Wu Yun menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tangan kanannya. Aura alam transformasi dewa tingkat 9 diterapkan pada tangan kanan. Ledakan. Raungan tumpul menyebar. Fluktuasi energi spiritual kedua orang tersebut juga melonjak. Wu Yun melompat, berguling di udara, dan mendarat sekitar 3 meter jauhnya. Setelah mendarat, dia meluncur mundur 5 inci sebelum mendapatkan kembali keseimbangannya. Di sisi lain, Yuan Yuxing jelas jauh lebih kuat. Dia tidak memihak dan hanya mundur setengah inci. Dalam pertukaran pukulan ini, Wu Yun tampaknya jauh lebih rendah. Tetapi siapapun yang telah melakukan penelitian tentang budidaya akan melihatnya. Nyatanya, Wu Yun tidak ketinggalan jauh. Hanya karena Wu Yun sedang terburu-buru dan meninju dengan tergesa-gesa tanpa persiapan apapun. Mampu melakukan ini tanpa langsung terpesona sudah sangat luar biasa. Adapun bagaimana Wu Yun berhasil memblokir Yuan Yuxing, yang berada di alam langit tingkat kedua, dengan budidaya alam transformasi tingkat ke-9. Saya khawatir tidak ada yang bisa berpikir jernih. Tapi mereka tidak bisa memahaminya, tapi Wu Yun, sebagai orang yang terlibat, menyadarinya. Pukulan tadi, Yuan Yuxing tampak galak dan galak, namun pada akhirnya dia menahannya. Sepertinya dia sengaja tidak ingin menyakiti Wu Yun. Saat ini, Wu Yun semakin bingung. Matanya penuh keraguan, dan dia berpikir, dia tidak ingin menyakitiku dengan sengaja, mungkinkah dia benar-benar mengenalku? Tepat pada saat ini, suara Yuan Yuxing terdengar lagi. Dengarkan saja Yuan Yuxing berkata, apa, kamu kesurupan lagi? 2 kali berturut-turut juga membuat Wu Sengling dan Long Xiao semakin bingung. Saya tidak mengerti apa yang terjadi pada Wu Yun. Liu Moyan juga mulai khawatir secara diam-diam, dia tahu bahwa Wu Yun masih memiliki metode yang belum dia gunakan. Namun dengan gangguan yang sering terjadi, hasilnya mungkin tidak dapat diprediksi. Lin Hubiao dan yang lainnya tersenyum dingin, oh, anak ini ditahan oleh Yuan Yuxing.
Dia begitu sombong kemarin, jadi ternyata tidak lebih dari itu. Wu Yun tiba-tiba tersadar lagi, menatap Yuan Yuxing, seolah dia ingin belajar darinya. Aku melihat sesuatu di mataku. Perasaan ini sangat aneh, seperti seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak saya temui. Tapi Wu Yun tidak mengingatnya. Pada saat ini, Yuan Yuxing terdengar berbicara dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Wu Yun. Berhentilah menyembunyikannya. Gunakan sosokmu yang dapat membantumu meningkatkan kekuatanmu. Mari kita bertarung dengan baik. Begitu kata-kata ini keluar, Wu Yun tertegun lagi. Siapa orang ini, dan bagaimana dia tahu tentang bayangan Dewa Perangku? Bab 913 dikalahkan. Alam voli tingkat ketiga. Dalam ingatanku, seluruh benua utara mengetahui bayangan Wu Yun, Dewa Perang. Untuk saat ini, selain Long Xiao, yang tersisa hanyalah Liu Moyan. Tapi bagaimana Yuan Yuxing mengetahui hal ini? Siapa dia? Segala macam keraguan masih melekat di hati Wu Yun dan tidak bisa dihilangkan. Identitas Yuan Yuxing menjadi semakin sulit untuk dipahami. Tiba-tiba, Yuan Yuxing berbicara lagi. Ingin tahu siapa aku? Aku akan memberitahumu jika aku menang. Wu Yun menatapnya dengan mata terfokus. Ada sedikit kegelisahan di hatiku. Pada awalnya, orang lain juga mengatakan hal yang sama kepadanya. Itu adalah jalan Ziling. Saat Wu Yun bertemu Zilinglu untuk pertama kalinya, dia menanyakan identitasnya, dan Zilinglu mengatakan hal yang sama. Hanya jika Anda mengalahkan saya, Anda dapat memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Tapi orang di depannya jelas bukan Zilinglu. Mungkinkah dia sama, datang dengan warisan para dewa kuno? Apakah dia mengenalku? Atau, dengan kata lain, orang di tubuhnya mengetahui Dewa Perang. Itu sebabnya aku memiliki perasaan akrab ini. Ini kemungkinannya sangat kecil atau bahkan tidak ada. Tapi ini adalah satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan Wu Yun saat ini. Kalau tidak, dia menyimpulkan, dia tidak akan pernah tahu tentang bayangan dewa bela diri miliknya. Segera, Wu Yun kembali sadar. Ada sesuatu yang aneh di matanya, dan dia berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Yuan Yuxing, kalahkan kamu. Oke, ayo kita bertarung dengan baik. Di luar lapangan, tidak ada yang tahu apa yang mereka berdua lakukan. Apa? Kenapa dia hanya memukulku sekali dan tidak memukulku lagi? Mereka semua bingung. Bahkan Wu Sengling dan yang lainnya tidak dapat memahami apa yang sedang mereka berdua lakukan saat ini. Tapi saat ini, Wu Yun tiba-tiba bergerak. Kali ini, dia yang memimpin. Dia terbang dan memukul Yuan Yuxing langsung dengan telapak tangannya. Ketika Wu Yun mengambil tindakan, seseorang berkata dengan heran, apa yang dilakukan Wu Yun? Apakah kamu gila? Dia jelas tidak sekuat lawannya, tapi dia masih berani mengambil langkah pertama. Meskipun serangannya sengit, itu sama saja dengan menghancurkan sepenuhnya kelemahannya sendiri. Terkena mata Yuan Yuxing. Kamu hanya mencari kematian dengan bertarung seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, seseorang tiba-tiba berteriak lagi. Ya Tuhan, apa itu? Sosok itu, yaitu Wu Yun, ya Tuhan. Kultivasi Wu Yun saat ini tiba-tiba melonjak ke alam voli tingkat ketiga. Apakah itu keterampilan bela diri yang ditingkatkan? Ini sangat kuat. Bagaimana Wu Yun bisa menggunakan seni bela diri yang ditingkatkan dengan begitu mudah? Pada saat ini, selain Liu Moyan, hanya Long Xiao yang bisa tetap tenang. Termasuk Wu Sengling, semua orang tercengang. Sebagai seorang kultivator di alam pencerahan, dia secara alami mengetahui bahwa dunia ini memiliki semua jenis seni bela diri yang memperkuat. Bahkan jika itu meningkat dari alam transformasi tingkat ke-9 ke alam voli tingkat ketiga, itu bukan tidak mungkin.
Namun semakin kuat ilmu bela diri yang ditingkatkan, semakin besar pula dampak negatif yang ditimbulkannya. Bagaimana itu bisa digunakan dengan mudah dalam pertempuran? Ini sangat berlawanan dengan intuisi. Lin Wubiao bahkan lebih ngeri lagi. Dia pasti tidak menyangka bahwa Wu Yun, yang sedang menghadapi kekalahan, akan benar-benar memiliki keterampilan seperti itu. Mungkinkah ini seni bela diri yang diperkuat yang dia pelajari dari tebing Wanglong? Tidak hanya Lin Wubiao, tetapi juga dua orang dalam, Long Xiao dan Liu Moyan. Saat ini, semua orang, termasuk Wu Sengling, mungkin berpikir demikian. Saat semua orang berbicara, gaya tinju Wu Yun telah memaksanya berada di depan Yuan Yuxing. Ledakan. Keduanya saling meninju, dan semua orang langsung tercengang. Mereka awalnya mengira kemunculan tiba-tiba Wu Yun dari kultivasi tingkat ketiga di alam voli hanyalah ilusi. Dengan kata lain, mereka merasa bahwa kultivasi Wu Yun, yang ditingkatkan secara paksa dengan seni bela diri yang ditingkatkan, agak sembrono. Namun adegan di atas panggung saat ini benar-benar membuat mereka menyerah pada ide tersebut. Yuan Yuxing dipaksa mundur beberapa meter oleh Wu Yun. Tapi Wu Yun hanya melintas sedikit. Terlihat dari gerakan ini, peningkatan kultivasi Wu Yun tidak hanya sembrono, tetapi juga sangat solid. Jika bukan karena ini, Yuan Yuxing tidak akan pernah terpaksa mundur sejauh ini. Di sisi berlawanan, Yuan Yuxing membalikkan badan di udara. Dia tersenyum dan berkata, "Bagus sekali, kamu akhirnya mengambil tindakan dengan seluruh kekuatanmu. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya." Bang bang bang. Serangkaian suara tabrakan dahsyat terdengar. Di panggung kompetisi, saya melihat dua orang yang secepat kilat dan secepat angin. Kebanyakan orang hanya bisa melihat dua bayangan di panggung kompetisi. Hanya sedikit orang yang hampir tidak tahu siapa kedua sosok itu. Seseorang berseru, setelah bertarung begitu lama, Wu Yun tidak terbebani oleh seni bela diri yang diperkuat ini. Seberapa buruk seni bela diri yang diperkuatnya? Yuan Yuxing telah sepenuhnya ditekan. Tampaknya Yuan Yuxing akan kalah. Untuk sejenak, Lin Wubiao, Meng Changgui dan Luobo saling berpandangan. Ada kilatan ketakutan di setiap mata mereka. Ini adalah ketakutan akan masa depan. Saat ini, mereka bertiga memiliki ide yang sama. Bagaimanapun, Wu Yun tidak boleh selamat. Anak ini pasti akan mendapat masalah serius di kemudian hari. Meskipun mereka tidak berbicara satu sama lain, mereka sudah tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Begitu kompetisi berakhir, mereka akan segera mengambil tindakan. Ledakan. Bentrokan sengit terdengar di panggung kompetisi. Tiba-tiba, dua bayangan setelahnya tiba-tiba terbang menjauh. Masing-masing jatuh ke sudut. Keduanya sedikit terengah-engah. Namun, tampaknya Yuan Yuxing bernapas lebih berat, sementara Wu Yun hanya bernapas sedikit. Hebat, sungguh hebat. Saya sudah lama tidak bertemu lawan sekuat ini. Yuan Yuxing tertawa 3 kali dan berkata dengan keras. Wu Yun juga tersenyum dan berkata dengan ringan, "Kamu akan kalah." Benarkah? Yuan Yuxing tiba-tiba tersenyum aneh. Senyuman ini membuat semua penonton bingung. Apa maksud Yuan Yuxing dengan ini? Mungkinkah dia punya rencana cadangan? Benar saja, setelah beberapa saat, teriakan terdengar dari penonton. Dalam sekejap, Yuan Yuxing tertawa, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Cahaya yang menyala-nyala keluar darinya. Pada saat yang sama, ekspresi Wu Yun berubah dan dia berkata pada dirinya sendiri, orang ini, dia juga menyembunyikan tingkat kultivasinya. Setelah beberapa saat, tingkat kultivasi Yuan Yuxing tiba-tiba meningkat tajam, mencapai tingkat yang sama dengan tingkat ketiga Wu Yun. Bidang voli. Saat ini, penonton kembali menggila. Ya Tuhan, ini sangat gila,
sangat gila, Yuan Yuxing sebenarnya menyembunyikan kultivasinya. Liku-liku plot ini sangat sulit untuk mereka terima. Aku hanya merasa otakku mengalami korsleting. Dari tingkat kultivasi tersembunyi Wu Yun ke alam transformasi tingkat ke-9, dan kemudian ke seni bela diri bayangan manusia yang menakutkan ini, itu meningkat ke alam voli tingkat ketiga. Ketika berbicara tentang Yuan Yuxing, dia muncul di panggung kompetisi dengan Soaring Realm level kedua, tak terkalahkan. Kemudian dia dipukuli oleh Wu Yun dan dirugikan, tetapi sekali lagi menunjukkan kekuatan yang lebih menakutkan. Saat ini, tidak ada yang berani mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mereka sebelumnya menyatakan bahwa Wu Yun akan dikalahkan, namun Wu Yun kini berada di atas angin. Mereka baru saja menyimpulkan bahwa Yuan Yuxing akan kalah, tetapi Yuan Yuxing kembali terikat dengan Wu Yun. Mengerikan, kedua orang ini mengerikan. Ini seperti dua jurang maut yang tidak dapat diprediksi. Bahkan tidak ada yang berani menegaskan apakah yang mereka tunjukkan saat ini adalah kekuatan mereka yang sebenarnya. Bab 914 Saudara bersatu kembali, kakak, aku kembali. Namun jika kita memang ingin berbicara tentang siapa yang memiliki peluang menang lebih besar saat ini, masih Yuan Yuxing. Karena Wu Yun menggunakan seni bela diri yang menguatkan. Bahkan keterampilan bela diri yang ditingkatkan ini dapat membuat kekuatannya menjadi sangat stabil dan kokoh. Tapi selama itu adalah keterampilan bela diri, itu harus dikonsumsi. Sekarang Wu Yun telah bertahan begitu lama. Berapa lama dia bisa bertahan dengan peningkatan seni bela diri? Di sisi lain, Yuan Yuxing memiliki tingkat kultivasi yang nyata. Ini jauh lebih stabil daripada seni bela diri Wu Yun yang diperkuat. Setidaknya, itulah yang dipikirkan orang lain. Faktanya, bagi Wu Yun, bayangan dewa perang tidak dikonsumsi sama sekali. Ini adalah semangat bela dirinya, dan tidak perlu mengkonsumsi semangat bela diri apapun. Menyaksikan Yuan Yuxing mencapai alam voli tingkat ketiga, dia jatuh kembali ke tanah. Ekspresi Wu Yun menunjukkan keraguan sekali lagi. Bukan karena rasa takut, seperti dulu, tapi karena keakraban. Baru saja, Yuan Yuxing menerobos batasan dan sepenuhnya melepaskan kultivasinya. Wu Yun merasakan keakraban yang belum pernah terjadi sebelumnya dari nafas ini. Saat ini, dia sudah menebak di benaknya. Namun, dia benar-benar tidak percaya hal itu benar. Mungkin hanya kebetulan. Kamu sebenarnya menyembunyikan kultivasimu. Wu Yun berkata dengan ringan. Perhatikan gerakannya. Yuan Yuxing mengatakannya tanpa omong kosong. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju Wu Yun. Bagus sekali. Wu Yun juga bersemangat. Secara umum, ini adalah pertama kalinya Wu Yun bertemu lawan yang benar-benar bisa bersaing dengannya. Orang-orang yang saya temui sebelumnya terlalu lemah atau terlalu kuat. Ini bisa menjadi sebaik sekarang. Dia memang belum pernah menghadapi pertempuran yang memungkinkan dia untuk benar-benar melepaskannya. Keduanya bertengkar lagi. Kali ini pertarungannya lebih intens dari sebelumnya. Keduanya mencoba yang terbaik. Seluruh platform kompetisi ditutupi oleh energi spiritual yang menggugah. Gelombang yang satu menutupi gelombang yang lain. Semua orang yang hadir takjub. Melihat waktu telah berlalu 1/4 jam penuh. Ditambah 1/4 jam sebelumnya. Wu Yun telah bertarung selama 2/4 jam penuh dengan roh bela diri bayangan dewa bela diri. Masih belum ada tanda-tanda pemenang di antara keduanya. Sementara semua orang menunggu hasil kemenangan kedua pria tersebut, mereka juga mulai ragu. Banyak orang sudah mulai membicarakannya. Apa yang terjadi? Kenapa Wu Yun masih bisa menggunakan keterampilan bela diri yang diperkuat ini? Bukankah dia perlu mengonsumsi energi spiritual? Ya, biasanya seni bela diri yang diperkuat biasa bisa bertahan.
hingga 1/4 jam, dan ada pula yang bisa bahkan tidak bertahan setengah 1/4 jam. Tapi Wu Yun telah menggunakannya selama 2/4 jam, dan tidak ada tanda-tanda kelemahan sama sekali. Faktanya, Wu Yun sudah menebak apa yang mereka pikirkan. Pada saat ini, selama pertempuran, dia mulai merasa sedikit khawatir. Saya pikir dengan menggunakan bayangan dewa bela diri, pertempuran akan diselesaikan dengan cepat sambil menekan budidaya tingkat pertama Yuan Yuxing. Tak disangka, butuh waktu lama. 2/4 jam pasti menimbulkan kecurigaan, jika berlarut-larut pasti ada yang mengawasi dan beritanya akan tersebar. Itu buruk. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan pertempuran ini secepat mungkin. Saat mereka menyaksikan, mereka berdua bertarung dalam lusinan gerakan lagi. Namun, Wu Yun menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan kekurangan apapun pada Yuan Yuxing. Tak peduli itu kecepatan yang biasanya dia banggakan, atau tubuh fisik. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan 1 sen pun di depan Yuan Yuxing. Selain itu, Wu Yun berulang kali mencoba menggunakan roh peleburan api untuk menyerang tubuh Yuan Yuxing. Namun berkali-kali berhasil diblok lawan dan gagal berhasil. Ketika Wu Yun bertanya-tanya apakah dia harus menggunakan formasi seni bela diri dan membakar langit dan 5 elemen. Tiba-tiba, aku mendengar suara yang sedikit lucu terlintas di pikiranku. Haha, saudaraku, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, kamu hampir tertinggal. Siapa? Wu Yun menjawab dengan terkejut. Tapi begitu dia selesai berbicara, wajah Wu Yun segera berubah, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Pria botak, apakah kamu botak? Saudaraku, aku kembali. Kita sudah lama tidak bertemu, mengapa kamu masih memanggilku seperti itu? Bukankah aku masih bukan saudara baikmu? Wu Yun tertawa. Tentu, itu burung botak. Yuan Yuxing di depannya adalah burung botak. Pada saat ini, dia akhirnya melepaskannya. Saya akhirnya mengerti mengapa Yuan Yuxing begitu kuat. Ternyata itu adalah keturunan Divine Phoenix, si burung botak. Pantas saja mereka tidak bisa membedakannya setelah bermain sekian lama, dan mereka baru saja akan menggunakan kartu truf terakhirnya. Jika lawannya adalah burung botak, semuanya bisa dimaklumi. Bagaimanapun, dia adalah keturunan binatang dewa, dan dia baru saja kembali dari berlatih di alam dewa. Tidak peduli seberapa kuat Wu Yun, bagaimana dia bisa menekan makhluk yang tingkat kultivasinya setara dengannya. Namun, di saat yang sama, saya juga merasa ragu, bertanya-tanya bagaimana burung botak bisa muncul di sini. Itu adalah pesan yang dikirim untuk menanyakan, "Hei, lelaki tua botak, bukankah kamu pergi ke alam dewa bersama Paman Chen dan Luo Yao? Mengapa kamu kembali tiba-tiba? Ngomong-ngomong, mengapa kamu berada di Akademi Tianlong? Bagaimana bisakah kamu menjadi Yuan Yuxing?" Faktanya, Wu Yun sudah menebak identitas burung botak itu sejak dia melepaskan budidayanya. Lagi pula aku tidak bisa memastikannya. Sama seperti rangkaian pertanyaan yang baru saja dia ajukan, ini sungguh luar biasa. Setelah mendengarkan rangkaian pertanyaan Wu Yun, burung botak itu menjawab melalui transmisi suara, "Saudaraku, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Saya telah mendengar segalanya tentang Anda. Saya akan berpura-pura dikalahkan nanti." Sebelum Wu Yun dapat berbicara, Balber terus mengirimkan pesan, "Hati-hati dengan ketiga bajingan tua itu nanti. Lin Wubiao pernah datang kepadaku dan memintaku membantunya berurusan denganmu, tapi aku tidak setuju. Menurut pendapatku tebak, mereka pasti punya lebih banyak hati-hati dengan gerakan punggungmu." Pada saat ini, meskipun mereka berdua berbicara melalui transmisi suara, gerakan mereka tidak lambat sama sekali. Jadi orang luar tidak bisa melihat kekurangannya sama sekali. Tiba-tiba, Yuan Yuxing menjerit kesakitan, dan seluruh tubuhnya mengenai telapak tangan Wu Yun.
Kemudian dia segera terbang menjauh. Agar berpura-pura lebih realistis, dia memaksakan bekas darah menetes dari sudut mulutnya. Dia mendarat di platform kompetisi, menangkupkan tangannya dan berkata, "Kamu menang." Wu Yun juga mendarat di platform kompetisi, mengangguk sedikit, menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya menerima." Meskipun hal ini disepakati oleh keduanya. Mereka, semua yang hadir. Tapi dia tidak mengetahuinya. Bagi mereka, ini mungkin merupakan perubahan dramatis lainnya. Saya pikir meskipun keterampilan seni bela diri Wu Yun sangat kuat, itu tidak akan bertahan lama. Di luar dugaan, Wu Yun justru menang. Setelah hening beberapa saat, teriakan dan teriakan menggelegar terdengar dari penonton. Saat ini, fakta ada di depan mata mereka, dan tidak ada lagi yang mempertanyakannya. Kerumunan berteriak, "Wu Yun menang, Wu Yun mengalahkan Yuan Yuxing, Wu Yun memenangkan tempat pertama dalam pemilihan pendahuluan, dan Wu Yun menjadi tempat pertama dalam daftar jenius Akademi Tianlong." Setelah bersorak singkat, beberapa orang dengan cepat menjadi tenang. Berseru, "Taruhan, taruhan mereka. Taruhan antara Wu Yun dan Penatua Lin." Wu Yun menang dan memenangkan tempat pertama dalam pemilihan pendahuluan. Kalau begitu, bukankah Penatua Lin? Diskusi itu langsung menyebar, dan segera. Semua orang bereaksi karena terkejut tadi. Puluhan ribu pasang mata semuanya tertuju pada Lin Wubiao. Wu Sengling dan Long Xiao juga memiliki senyum puas di wajah mereka. Lihatlah Lin Wubiao. Jika Wu Yun menang, maka Lin Wubiao akan mati. Pada saat ini, Lin Wubiao dan mereka bertiga saling memandang. Tiba-tiba, saya melihat ekspresi dingin di alisnya, dan berkata dengan suara rendah, "Lakukan." Bab 915 Ambil tindakan, gagal. Semua orang belum bereaksi dan tidak mengerti apa maksud Lin Wubiao. Tiba-tiba, Meng Changgui dan Luo Bo terlihat terbang di waktu yang bersamaan. Keduanya berada di alam Yuan He tingkat 9. Saya melihat budidaya kedua orang itu meledak dalam sekejap, bergegas menuju Wu Yun di panggung kompetisi. Ketika Wu Sengling melihat ini, dia berteriak, "Meng Changgui, Luo Bo, apa yang kamu lakukan?" Begitu dia selesai berbicara, dia terbang, ingin naik ke panggung untuk melindungi Wu Yun. Namun saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh melintas di depannya. "Hei, Wu Sengling, lawanmu ada di sini." Itu adalah Lin Wubiao. "Lin Wubiao, kalian bertiga pencopet tua, apakah kalian akan memberontak?" Wu Sengling meraung. "Pemberontakan tidak mungkin dilakukan, kami hanya tidak ingin ditindas olehmu lagi." Lin Wubiao mencibir. "Kamu bajingan, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu." Wu Sengling meraung lagi, dan langsung melepaskan alam pencerahan tingkat ketiganya, dan memukul Lin Wubiao dengan serangan telapak tangan. Meskipun Lin Wubiao baru mencapai pencerahan tingkat pertama, tingkat kultivasinya tidak sebaik Wu Sengling. Tetapi jika dia mengikuti rencananya, dia hanya perlu memblokir 10 gerakan Wu Sengling. Kemudian Anda bisa melarikan diri sepenuhnya. Bahkan mungkin tidak perlu 10 gerakan. Dalam rencananya, Meng Changgui dan Luo Bo mengambil tindakan sekaligus untuk membunuh Wu Yun. Satu gerakan sudah cukup untuk membunuhnya seketika. Tentu saja, semua ini terjadi dalam sekejap mata, sebelum Meng Changgui dan Luo Bo terbang ke panggung kompetisi. Long Xiao dan 5 diaken lainnya telah terbang, dan 2 dari mereka datang ke sisi Wu Sengling untuk membantunya. Long Xiao dan 3 diaken lainnya semuanya terbang ke platform kompetisi untuk melindungi Wu Yun. Menghadapi 2 diaken yang terbang di sampingnya, Wu Sengling menggeram, "Saya tidak ingin Anda campur tangan di sini. Lindungi Wu Yun dan jangan biarkan dia melakukan kesalahan. Ini adalah bajingan yang mencoba mencuri segalanya." 2 dari mereka menerima pesanan. Terbang.
menuju platform kompetisi. Di sisi lain, Meng Changgui dan Luo Bo sudah bergegas ke depan Wu Yun. Meng Changgui tertawa jahat, "Wu Yun, pergilah ke neraka. Hanya kamu." Wu Yun sudah siap ketika mereka mengambil tindakan. Sekarang aku melihatnya menyerangku, tentu saja aku tidak akan melawannya dengan paksa. Kesenjangan dalam budidaya antara kedua belah pihak begitu besar sehingga akan menjadi tugas yang bodoh untuk menolaknya. Pada saat yang sama ketika Wu Yun mundur, Yuan Yuxing juga terbang dan mendarat di sebelah Wu Yun. Dia memarahi, "Orang tua, aku mengira kamu akan melakukan tindakan seperti itu. Yuxing, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan ikut campur, kalau tidak aku akan membunuhmu juga." Tegur Meng Changgui. Sejujurnya, hal yang paling tidak aku takuti dalam hidupku adalah ancaman. Sebaliknya, hal yang paling aku benci adalah orang tua sepertimu. Cibir Yuan Yuxing. "Oke, karena kamu sangat tidak sopan, aku akan membunuhmu juga." Luo Bo juga memarahi dengan marah. Melihat itu, Meng Changgui dan Luo Bo hendak mengambil tindakan. Di belakangnya, Long Xiao dan yang lainnya akhirnya tiba. "Meng Changgui, Luo Bo, kalian berdua orang tua benar-benar telah mempermalukan Universitas Tianlong kami. Hari ini, saya dan sekelompok diaken akan menggantikan dekan dan membersihkan rumah." Long Xiao tidak berkata apa-apa. Setelah mengaum, dia langsung meluncurkan serangkaian serangan, meledak ke arah Meng Changgui dan dua lainnya. Kedua diaken itu mengikuti dari belakang. Dua lainnya masih dalam perjalanan. Ketika Meng Changgui melihat situasinya kurang tepat, dia berkata kepada Luo Bo di sampingnya, "Penatua Luo, ikuti rencananya. Hentikan orang-orang ini, tunggu sampai aku membunuh kedua anak laki-laki ini, dengarkan beritaku, dan bersiaplah untuk melarikan diri kapan saja." Luo Bo mengertakkan gigi dan mengangguk. Di antara ketiganya, dialah yang paling pemalu, dan sekarang dia terpaksa tidak melakukan apapun. Tidak ada jalan keluar. Jika ada jalan keluar, dia akan membatalkan rencana ini tanpa ragu-ragu. Menghadapi Long Xiao dan diaken lainnya. Meskipun dia bisa menghancurkannya dalam hal kultivasi, ada terlalu banyak orang di sisinya, jadi dia mungkin tidak bisa bertahan lama. Sekarang, kami hanya bisa menaruh harapan pada pihak Meng Changgui untuk menyelesaikan pembunuhan secepat mungkin. Saat ini, puluhan ribu penonton, baik murid maupun guru, tercengang. Aku bahkan tidak tahu apakah aku harus membantu. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Manajemen puncak Akademi Tianlong benar-benar bertengkar di depan semua murid di akademi ini. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Wubiao lah yang mengambil tindakan lebih dulu. Namun untuk sementara, mereka tidak tahu harus berpihak pada pihak mana. Saat ini, perkembangan situasi tampaknya berjalan sesuai rencana Lin Wubiao. Wu Shengling dihentikan, begitu pula Long Xiao dan diaken lainnya. Kini, berhasil tidaknya rencana tersebut berada di tangan Meng Changgui. Meng Changgui, yang berada di alam Yuan He tingkat 9, membunuh Wu Yun, yang terlihat sangat mudah di permukaan. Namun, Lin Wubiao melakukan terlalu banyak kesalahan. Rencana ini ditakdirkan untuk gagal. Dia meremehkan kekuatan Wu Yun. Terlebih lagi, yang tidak disangka Lin Wubiao adalah Yuan Yuxing adalah saudara laki-laki Wu Yun yang telah lama hilang, Balbert. Saat Wu Yun dalam masalah, Balbert tentu saja tidak akan berdiam diri. Di panggung kompetisi, Meng Changgui berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Wu Yun secara instan. Namun, Wu Yun seperti seekor loah, tidak peduli betapa gilanya dia gagal menyakiti Wu Yun bahkan setelah lebih dari 10 gerakan. Dan itu bukan hanya Wu Yun. Partisipasi Yuan Yuxing dalam perang membuat Meng Changgui semakin cemas. Meski budidayanya ditekan,
ia mampu meraih kemenangan. Tapi itu saja. Jika ingin membunuh dua orang dalam waktu singkat, akan sulit mencapai langit. Semakin lama waktu berlalu, Meng Changgui semakin cemas. Trik di tangannya semakin berantakan. Jika bukan karena kultivasinya yang arogan dan kuat, Wu Yun dan Yuan Yuxing akan dibunuh oleh Wu Yun dan Yuan Yuxing. Meng Changgui, apa yang kamu lakukan? Sangat sulit untuk membunuh Wu Yun. Kamu pecundang, cepatlah, aku tidak tahan lagi. Raungan Lin Wubiao datang dari kejauhan. Pada saat ini, mentalitas Lin Wubiao menjadi semakin gugup. Mengingat perbedaan dalam kultivasi antara dia dan Wu Zhengling, dia dapat menahan hingga 15 gerakan dari Wu Zhengling dalam kemarahan. Setelah 15 gerakan, dia pasti akan dikalahkan. Dan menurut rencananya, dengan tingkat kultivasi Meng Changgui, akan sangat mudah untuk membunuh Wu Yun. Dia bahkan tidak perlu melakukan 15 gerakan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia sekarang harus melawan Wu Zhengling tidak kurang dari 30 gerakan. Dia telah sepenuhnya dipaksa oleh Wu Zhengling dan hanya punya ruang untuk menangkis. Dari pihak Meng Changgui, masih belum ada kabar pembunuhan yang berhasil. Dalam kemarahan, dia kehilangan akal sejenak, dan Wu Zhengling segera mengetahui kekurangannya. Wu Zhengling memukul langsung dada Lin Wubiao dengan telapak tangannya. Ah! Jeritan kesakitan terdengar. Lin Wubiao langsung terlempar sejauh lebih dari 10 meter. Di saat yang sama, pedang berdarah keluar dari mulutnya. Dadanya naik turun dengan hebat, jelas dia menderita luka dalam yang serius. Namun Wu Zhengling tidak mengejarnya karena dia mengkhawatirkan keselamatan Wu Yun. Dia terbang langsung menuju Meng Changgui di panggung kompetisi. Lin Wubiao melihat sekilas pemandangan di panggung kompetisi. Wajahnya langsung berubah menjadi warna hati babi. Luo Bo, yang menghalangi kelima orang Long Xiao, dipaksa mundur oleh kelima orang itu, ada darah di sudut mulutnya, dan dia jelas terluka. Meng Changgui, yang membunuh Wu Yun, tidak dapat membunuh Wu Yun saat ini.